Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Alfia Septiani dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang dinasti Sanjaya. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada asal-usul, yang ketiga ada teori yang menolak, serta yang terakhir ada peninggalan dari dinasti Sanjaya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang definisi dari dinasti Sanjaya. Wangsa Sanjaya atau dinasti Sanjaya adalah suatu dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang pada periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno. Dinasti ini bersama-sama dengan Wangsa Sailendra memerintah Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua tentang asal-usul dari dinasti Sanjaya. Istilah Wangsa Sanjaya pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan yang bernama Dr. Bos dalam karangannya yang berjudul Sriwijaya The Sailendra Wamsa and the Sanjaya Wamsa pada tahun 1952. Ia menyebutkan bahwa ada dua dinasti yang memerintah di Kerajaan Medang, yaitu ada dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Istilah Wangsa Sanjaya merujuk kepada nama pendiri Kerajaan Medang, yaitu Sanjaya, yang memerintah sekitar tahun 732 Masehi. Asal-usul dinasti Sanjaya menurut Carita Parahyangan, yaitu yang disusun kemudian hari, di mana Sanjaya digambarkan sebagai raja kerajaan Galuh atau pangeran dari kerajaan Galuh yang akhirnya berkuasa di kerajaan Mataram. Nah, ibu dari Sanjaya ini bernama Sanaha, yaitu cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Jepara, dan ayahnya bernama Sana, raja kerajaan Galuh yang ketiga. Nah, di kemudian hari, akhirnya si Sanjaya ini yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah menyerang kerajaan Galuh dengan bantuan Tarus Bawah untuk melengsarkan Purbasora. Nah, di mana akhirnya kekuasaan Galuh dan Sunda itu berada di tangan Sanjaya lagi dan mereka bersatu kembali. Setelah itu si Raja Sanjaya akhirnya menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya, yaitu Rakrian Panaraban atau Tamperan. Lalu di kerajaan Kalingga, Sanjaya memerintah selama 22 tahun, yaitu dari tahun 732 Masehi sampai 754, yang kemudian digantikan oleh putranya dari Dewi Sudiwara, yaitu Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran memerintah, akhirnya ia dikalahkan oleh seorang dinasti pendatang dari Sumatera, yaitu dinasti atau Wangsa Sailendra. Berdasarkan penafsiran dari Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi, Raja Sailendra yang beragama Buddha Mahayana ini memerintahkan Rakai Panangkaran untuk membuat Candi Kalasan. Dan akhirnya pada saat itu, setelah Candi Kalasan jadi, akhirnya kerajaan Medang dikuasai oleh Wangsa Sailendra. Nah, setelah si Rakai Panangkaran udah membuat Candi Kalasan, akhirnya sejak saat itu dinasti Sailendra berkuasa di kerajaan Medang tersebut. Nah, sampai pada akhirnya ada seorang putri mahkota dari Sailendra yang bernama Pramowardhani itu menikah dengan Rakai Pikatan, seorang keturunan Sanjaya. Diperkirakan menikahnya pada tahun 840-an. Nah, kemudian Rakai Pikatan ini menjadi pewaris tahta dari mertuanya. Otomatis Wangsa Sanjaya ini kembali berkuasa di kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno.
Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teori yang menolak adanya dinasti Sanjaya, yaitu ada tokoh yang mengemukakan yang bernama Purbacaraka. Dia menolak adanya dinasti Sanjaya karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, dinasti Sanjaya itu sebenarnya tidak ada, karena Sanjaya ini adalah anggota dari Wangsa Sailendra, di mana dinasti ini mula-mula itu beragama Hindu. Karena istilah Sailendra itu adalah penguasa gunung, yaitu sebutan untuk Siwa. Nah, yang alasan yang kedua itu karena menurut Purbacaraka, Sanjaya itu telah memerintahkan agar putranya, yaitu Rakai Panangkaran, pindah agama dari Hindu ke agama Buddha. Nah, teori ini berdasarkan atas kisah dalam cerita Parahyangan bahwa Rahyang Sanjaya menyuruh Rahyang Panaraban untuk berpindah agama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah Raja Sailendra dalam prasasti Kalasan tidak lain adalah Rakai Panangkaran sendiri. Alasan yang ketiga yaitu istilah Sanjawangsa itu tidak ditemukan dalam prasasti manapun. Nah, sedangkan istilah Sailendra Wangsa itu ditemukan dalam prasasti Ligor, Kalasan, dan prasasti Abaya Giriwihara. Alasan yang terakhir si Purbacaraka menolak adanya dinasti Sanjaya yaitu menurut dia hanya ada satu dinasti saja yang memerintah di kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno, yaitu hanya dinasti Sailendra yang beragama Hindu Siwa. Nah, sejak pemerintahan Rakai Panangkaran ini, dinasti Sailendra itu terpecah menjadi dua, yaitu agama Buddha sebagai dijadikan agama yang resmi oleh negara, dan yang kedua sebagai cabang Sailendra lainnya ada yang tetap menganut agama Hindu, misalnya seorang yang kelak menurunkan Rakai Pikatan. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai dinasti Sanjaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.